Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang pengantar teori kepemimpinan Islam. Teori itu sangat penting sebab ada beberapa positifnya suatu teori. Salah satunya mampu memprediksi masa depan, yang kedua mampu menjelaskan kejadian-kejadian yang sedang ada, ya, dengan penelusuran yang sebelumnya dan menghubungkan satu dengan yang satunya sehingga melahirlah suatu teori. Nah, begitu juga dalam kepemimpinan, maka membutuhkan suatu teori. Nah, ini mengantar kepada teori kepemimpinan. Nah, selanjutnya kita mencoba mengurai satu persatu. Pakar sosial atau pakar sosiologi Islam di abad pertengahan itu pernah kita memilikinya dalam dunia Islam, seperti Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis banyak buku dan dia adalah tokoh Islam yang orang lapangan, ya, dan selalu meneliti gejala-gejala sosial yang ada. Misalnya dalam bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun itu sangat monumental dan sangat mempengaruhi semua pemikir-pemikir setelahnya. Bagi Ibnu Khaldun, Tunisia 27 Mei 1332 Masehi atau pertengahan, dia pernah mengungkapkan bahwa organisasi merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh banyak ahli filsafat sebelumnya, ya, seperti Plato, Aristoteles, Al-Mawardi, bahwa manusia merupakan makhluk politik atau sosial, ya, atau son politikon. Kata Aristoteles, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk berpolitik. Nah, begitu juga dengan Plato. Sebelum adanya pemimpin, bagi Ibnu Khaldun, yang paling utama lebih dahulu adalah komunitas, organisasi, atau lembaga untuk berhimpun di situ. Nah, sebab manusia kecenderungannya berhimpun, berorganisasi, ya, bersosialisasi. Jadi tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Nah, itu menurut pengamatan dari Ibnu Khaldun. Nah, salah satu tokoh filsuf juga yang cukup berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, yaitu Al-Farabi. Al-Farabi menjelaskan bahwa sebaiknya pemimpin diadakan terlebih dahulu, baru kemudian diadakan anggota atau masyarakat yang akan dikepalainya. Kata Al-Farabi, itu disebabkan karena itu ibaratnya suatu jantung, ya. Bukankah jantung itu terbentuk lebih dulu, kemudian jantunglah merupakan sebab terbentuknya organ-organ tubuh yang lain. Jadi bagi Al-Farabi, yang paling utama terlebih dahulu harus dipilih secara baik atau diletakkan pada posisi pemimpin, ya, yaitu pemimpin, sebab itu adalah suatu jantung, ya. Artinya kalau gagal suatu kepemimpinan, maka istilahnya gagal jantung, ya. Biasa kita mendengar orang gagal jantung tiba-tiba mati, ya. Mungkin satu organisasi menurut pengamatan Al-Farabi, satu komunitas, ketika tiba-tiba ada kegagalan suatu pemimpinnya, kegagalan kepemimpinannya, maka bisa jadi mati suri suatu organisasi itu atau lembaga itu. Ini merupakan suatu antisipasi dari Al-Farabi yang cukup berbeda dengan Ibnu Khaldun, ya. Tetapi terlepas dari dua perbedaan teori ini, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kedua-duanya sangat perlu, ya. Al-Farabi maupun Ibnu Khaldun, baik itu pemimpin maupun pengikutnya atau organisasi yang dipimpinnya, itu juga kedua-duanya menjadi suatu realitas yang paling pokok untuk dijaga supaya stabil. Nah,
sedikit sejarah kepemimpinannya, terutama pada kepemimpinan klasik maupun kontemporer. Kepemimpinan merupakan keharusan sejarah yang timbul sebagai akibat munculnya masyarakat ya. Jadi memang ini suatu keharusan sejarah. Bahkan dalam Islam sendiri pun Nabi sering mengatakan bahwa ketika dua orang atau lebih hendaklah ada satu yang dijadikan sebagai pemimpin ya. Begitu perlunya suatu pemimpin. Jangan sampai suatu komunitas tidak ada pemimpinnya, sebab pemimpin itu bisa menjadi penunjuk arah, bisa menjadi penyelamat dan sebagainya. Sehingga dalam dunia Islam sendiri, dalam keadaan bertiga pun harus ada menjadi pemimpin, apalagi dalam keadaan banyak. Dan Islam turun-temurun selalu ada estafet-estafet kepemimpinan. Nah, ada juga yang mengatakan kepemimpinan itu diawali oleh suatu pertarungan sperma, merupakan simbol hidup sebagai pemenang. Artinya teori yang memberikan ulasan bahwa setiap manusia punya potensi menjadi pemimpin, ya, setiap manusia punya potensi menjadi pemimpin, itu melihat suatu fakta secara biologis bahwa ada puluhan ribu atau ratusan ribu sperma yang sedang bertarung untuk menjadi sesuatu yang jadi nantinya manusia, itu akhirnya cuma satu yang menjadi pemenang, tidak bisa jadi dua, tidak bisa jadi tiga. Nah, berarti setiap manusia yang lahir itu karena hasil kemenangan dari satu sperma yang bertarung itu. Nah, dari satu kemenangan itu mewarisi suatu genetik ya, bahwa setiap manusia yang lahir di muka bumi ini berpotensi menjadi pemimpin. Itu. Mungkin juga dalam Islam dikatakan bahwa setiap diri manusia adalah pemimpin dan bertanggung jawab pada apa yang dipimpinnya ya. Setiap diri kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab apa yang dipimpin. Kalau diri pribadi mungkin memimpin anggota badan ya, memimpin sikap kita, memimpin aktivitas fisik kita dan sebagainya. Itu skala kecilnya, kemudian memimpin keluarga, memimpin kelas ya, memimpin organisasi, begitu juga ke komunitas-komunitas sampai negara dan sebagainya. Nah, kemudian Giorgio Terry mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah efektivitas mempengaruhi orang-orang agar dengan sukarela bersedia menuju kenyataan tujuan bersama. Ini adalah satu kepemimpinan yang diungkapkan juga untuk mempengaruhi orang-orang ya, supaya sukarela bersedia menuju kenyataan tujuan yang bersama. Jadi ada kerelaan pengikut-pengikut itu ikut pada pemimpinnya. Nah, nanti akan dibahas kriteria-kriteria kira-kira kepemimpinan yang berpotensi untuk diikuti ya. Nabi Muhammad itu luar biasa dari segi kepemimpinan sebab 4 sahabat yang sangat punya pengaruh atau Khulafaur Rasyidin itu memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya Abu Bakar ya, dia dikenal dengan sahabat yang sangat kaya raya. Nabi mampu menghimpun orang kaya raya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab disebut sebagai manusia yang sangat disegani dan sangat ditakuti di masa itu oleh siapapun itu ya, oleh kalangan siapapun. Bahkan ketika ada yang mau bergulat dengan Umar itu takutnya, sebab pasti kalah. Umar itu sangat berani dan badannya kekar dan tinggi dan pemberani. Tapi kenapa luluh pada Rasulullah ya? Artinya Rasulullah punya kemampuan yang mengendalikan orang-orang seperti Umar gitu. Nah, Utsman juga orang yang kaya raya ya, mewarisi banyak kekayaan. Ali bin Abi Thalib lambang suatu kecerdasan, keilmuan yang melimpah. Rasulullah mampu menggabungkan 4 potensi sahabat ini. Abu Bakar itu sangat sabar juga dan kaya raya juga dan sebagainya, mampu digabungkan dan semuanya luluh, bahkan rela meninggal atau rela mati hanya untuk menjaga Rasulullah, hanya untuk menjaga Nabi Muhammad gitu. Nah, ini kan yang kita rindukan, suatu kepemimpinan yang bawahannya rela mati untuk mempertahankan
pimpinannya itu karena kebenaran ya, karena kebenaran dan dianggap itu memang sesuatu yang jalan yang baik gitu. Nah, tetapi kalau satu kepemimpinan bawahan kita, yang satunya ke kiri, yang satunya ke kanan, yang satunya ke depan, satunya ke belakang, akhirnya semua kebijakannya berbeda-beda, bahkan kebijakan pemimpin sendiri juga berbeda dengan bawahan. Nah, itu juga masalah besar itu ya, sangat besar masalahnya dalam satu kepemimpinan. Nah, itu jadi harus punya pengaruh yang cukup. Nah, itulah nanti ada yang kelompok yang akan membahas tentang bagaimana kepemimpinan Rasulullah itu mesti dikaji secara mendalam ya, supaya dipahami apa sih yang kehebatan Rasulullah kok mampu diikuti oleh berbagai orang, orang-orang hebat gitu. Kemudian Onward mengatakan kepemimpinan adalah efektivitas mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama menuju kesatuan tujuan yang mereka inginkan ya. Ini hampir sama teori. Nah, kemudian John P. Wittner itu kemudian mengatakan kepemimpinan merupakan seni dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Nah, karena bicara seni, maka kepemimpinan itu dianggap sebagai sesuatu seni ya, menyenangkan gitu. Jadi dibawa dalam keadaan santai saja tetapi produktif ya. Merupakan seni mengkoordinasikan. Ada jiwa-jiwa yang cukup terbuka di situ ya dalam mengakomodir berbagai kalangan. Kemudian Goldhammer kemudian menyampaikan sendiri juga tentang kepemimpinan, bahwa tindakan perilaku yang dapat mempengaruhi tingkah laku dari orang-orang yang dipimpinnya. Itu satu tindakan hampir sama. Nah, ada minimal tiga teori dasar lahirnya kepemimpinan. Yang pertama ada yang mengatakan teori genetik, artinya bawaan sejak lahir atau alamiah. Ya. Biasanya seperti ini sering dihubung-hubungkan dari orang tuanya. Oh ya, memang dulu orang tuanya itu gubernur ya, bupati, memang dulu raja atau tokoh masyarakat, sehingga anaknya juga seperti itu mewarisi. Ya. Teori genetik ini sering fanatik terhadap pendapatnya sehingga ini cenderung kepada garis keturunan ya. Mungkin raja-raja dan sebagainya atau oligarki itu sering menggunakan teori-teori seperti ini ya. Karena bapaknya presiden, maka anaknya juga punya bakat untuk menjadi pemimpin. Nah, nanti ditentang oleh teori sosial dan teori-teori yang lain ya. Tapi ini teori genetik mencoba menguraikan seperti itu, bahwa seorang pemimpin itu memang sudah ada watak pemimpinnya sejak lahir. Jadi meskipun dilatih bagaimanapun kalau tidak punya watak pemimpin, maka tidak mungkin ya, tidak mungkin menjadi pemimpin, pasti gagal gitu. Nah, itu mungkin ada benarnya di sisi yang lain, tapi di sisi yang lain juga kita harus melihat satu pertimbangan ya. Dan apa tujuannya juga pendidikan pemimpin ya, kalau semuanya harus berbakat itu. Kemudian yang kedua, teori sosial. Pemimpin dapat disiapkan dari pendidikan dan latihan. Nah, teori ini mencoba menentang posisi yang pertama genetik itu, bahwa tidak mesti orang punya keturunan pemimpin kemudian bisa menjadi pemimpin hebat. Banyak kok tokoh-tokoh di dunia ini yang menjadi pemimpin tapi keluarganya bukanlah dari pemimpin hebatnya. Nah, tergantung bagaimana dia menempa diri, kemudian prosesnya bagaimana, pelatihan-pelatihannya bagaimana, itu bisa mempengaruhi cara kepemimpinannya gitu. Nah, banyak juga yang tokoh-tokoh hebat orang tuanya tapi anaknya kebablasan, atau ketika diberi amanah pada anaknya itu malah merusak masyarakat ya, tidak mewakili suara-suara rakyat dan sebagainya. Itu juga banyak masalah di negeri kita sendiri ya. Di negara-negara lain pun juga banyak seperti itu. Nah, ada teori yang cukup mengakomodir dua pendapat itu, namanya teori ekologi, yaitu gabungan keduanya antara genetik dan sosial ya. Teori ini berusaha mengatakan bahwa di samping ada bakat yang sudah ada pada orang itu, kemudian ditambah dengan pelatihan-pelatihan, ditambah dengan penempaan diri, usaha yang maksimal, maka itu membuat potensi menjadi pemimpin yang baik ya.
yang berhasil, yang sukses. Nah, itu beberapa teori yang akan kita jabarkan lagi rincian-rinciannya di slide selanjutnya. Nah, teori sifat kepribadian. Ada kesiagaan, keaslian, integritas pribadi, percaya diri disinyalir dengan kepemimpinan yang efektif ya. Jadi cekatan, siap siaga, integritas, percaya diri itu sering dihubungkan dengan berhasilnya suatu kepemimpinan ketika memiliki itu. Kemudian yang ketiga, karakteristik fisik. Nah, ini biasanya agak kurang dari sini. Usia, tinggi badan, berat badan, biasanya bertolak belakang dengan hubungan kepemimpinan yang efektif ya. Tidak terlalu menjamin itu. Nah, kemudian ada teori kepribadian perilaku. Ya, teori kepribadian perilaku dari seorang pemimpin yang berorientasi pada tugas dengan pengawasan yang ketat. Jadi misalnya suatu perusahaan dipimpin oleh seseorang yang kaku terhadap aturan. Nah, artinya apapun aturan yang ada di situ itu yang harus diikuti, tidak boleh tidak. Ya. Kalau tidak mengikuti misalnya disiplin jam 7 datang, kemudian karyawan harus baliknya itu jam 5 sore, maka ketika itu terlambat sedikit itu tidak bisa ditoleransi, bahkan didenda atau dihukum, bahkan bisa menjadi catatan buruk untuk dikumpulkan sebagai alasan nantinya untuk mem-PHK dan sebagainya. Nah, ada juga pemimpin seperti itu, sifatnya kaku dan hanya fokus melihat keadaan, hanya fokus melihat aturan-aturan yang ada, yang sedang disepakati baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Nah, tanpa mempertimbangkan kenapa orang itu terlambat ya. Bisa saja orang tuanya sedang sakit sehingga harus mengantar dulu ke puskesmas atau rumah sakit, kalau tidak mungkin nyawanya tidak tertolong. Akhirnya terlambat sedikit. Mungkin juga ada hal-hal yang lain membuatnya terlambat atau kecelakaan di jalan ya, atau membantu orang yang sedang mengalami kesusahan di jalan dan sebagainya yang terlambat. Itu tidak mau diketahui oleh pemimpin-pemimpin yang sifatnya berorientasi pada pengawasan yang ketat ya. Di perusahaan biasanya juga banyak terjadi begitu, mungkin juga di sekolah atau di kampus. Ya, tiba-tiba saja siapa yang terlambat 5 menit setelah jam 7 pagi atau jam masuk kuliah, itu dianggap tidak hadir ya. Itu juga satu tipe kepemimpinan yang pada poin A ini tadi, kepribadian seorang pemimpin yang berorientasi pada pengawasan ketat ya. Mungkin niatnya disiplin, tapi tidak ada kekurangannya, tidak ada ruang untuk menyampaikan alasan-alasan kenapa terlambat ya, yang bisa masuk akal mungkin, yang bisa diterima mungkin dengan bukti-bukti dan sebagainya. Mungkin meskipun ada bukti-bukti tidak diterima ketika sudah dikatakan seperti itu caranya. Ya, yang kedua, ada kepemimpinan yang berpusat pada bawahan, yaitu mendelegasikan pengambilan keputusan pada bawahan dan membantu pengikutnya memuaskan kebutuhannya dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang sportif ya, kemajuan dan prestasi pengikut. Nah, itu biasanya. Nah, yang kedua ini yang lebih elegan, lebih terbuka, kemudian lebih santai, tidak berpikir pada dirinya sendiri, tapi justru berusaha mengembangkan skill-skill anggotanya gitu ya. Berpusat pada bawahan, menghargai pendapat-pendapat bawahannya, bahkan mengambil keputusan itu meminta komentar-komentar dari bawahannya, pendapat-pendapat dari bawahannya, sangat terbuka ya. Ini kepemimpinan yang cukup baik ya, karena komunikasi yang begitu tak berjarak antara pemimpin dengan pemimpin yang dipimpin itu, atau pemimpin dan anggota, tetapi tetap pada koridor mengembangkan kemajuan prestasi pengikutnya ya. Jadi cukup terbuka. Ini juga penting ya dalam suatu teori kepemimpinan. Nah, ini dua hal ini bisa menjadi analisis terhadap kepemimpinan apapun yang apa yang Anda hadapi di negeri kita ini. Kemudian yang ketiga ada teori kepemimpinan situasional. Pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Ini juga cukup baik ya, memahami perilaku
Jadi pemimpin memahami perilakunya itu sendiri. Jadi sebelum melaksanakan sesuatu itu sudah ditimbang-timbang dulu, kemudian memahami perilakunya sendiri, kemudian sifat-sifat bawahannya juga dipahami, sehingga dalam menetapkan suatu aturan atau penetapan posisi itu bisa sesuai, ya, sehingga bisa berjalan secara maksimal, ya. Ini juga bisa cenderung memberikan secara profesional kepada bawahannya. Misalnya kemampuannya apa kita letakkan di situ, ya. Jangan sampai saling tukar menukar, ya. Biarkan mungkin disuruh dulu berpendapat, diuji dulu di bagian mana kemampuannya, kemudian kita tempatkan pada posisi itu atau diberikan job pada posisi itu, supaya yang dipimpin itu berjalan sesuai dengan kecintaannya, berjalan sesuai dengan kesukaan hatinya, sehingga apa yang dilakukan itu terasa menyenangkan. Nah, itu sangat penting dalam suatu kepemimpinan. Nah, itu satu teori juga. Nah, teori kepemimpinan Islam juga sesuai dengan itu, ya. Bahkan di dalam Islam sendiri juga punya teori-teori kepemimpinan, ya. Ya, dalam Al-Quran sendiri pun juga banyak seperti itu, dan pendapat-pendapat para tokoh. Ibnu Taimiyah salah satu tokoh Muslim dunia yang sangat digemari, yang sangat disegani juga karena keilmuannya yang luar biasa. Meskipun Ibnu Taimiyah banyak sekali dikutip pendapatnya dari segi akidah, ya, dari segi pemikiran dan sebagainya, tapi Ibnu Taimiyah juga punya kemampuan dalam bidang politik, bidang sosial, sebab begitu banyak pendapat-pendapatnya tentang sosial politik maupun hukumnya. Ibnu Taimiyah bahkan menulis suatu karya monumental, suatu kitab besar yang bicara tentang politik. Itu dalam bukunya As-Siyasatu Syar'iyyah fi Islatir Ro'iyah, ya. Ini satu pemahaman bahwa politik yang berdasarkan syariah bagi perbaikan pengembala dan gembala, ya. Jadi, ya, As-Siyasatul Syar'iyyah fi Islatir Ro'i wa Ro'iyah. Jadi ini satu kitab yang cukup rujukan bagi para pemimpin setelahnya. Politik yang berdasarkan syariah bagi perbaikan penggembala dan gembala, ya. Di istilahnya penggembala dan gembala, penggembala adalah pemimpin, ya. Kemudian yang dipimpin itu bertanggung jawab pada yang dipimpin itu gembala-gembala, ya. Ya, itu satu ilustrasi yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, bagaimana supaya berusaha memperbaiki situasi masyarakat dan mengikis habis segala kebobrokan, baik moral maupun sosial, sebagai akibat dari malapetaka penyelewengan, untuk memperbaiki situasi masyarakat dan mengikis habis segala kebobrokan. Oke. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, dalam surah An-Nisa ayat 58, ya, surah keempat, disampaikan juga bagaimana kepemimpinan itu. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat, ya. Amanat itu menyampaikan amanat seperti misalnya pemilu, ya. Pemilihan kepala daerah, pilkades, pemilu, pilpres, itu kita akan diminta untuk memilih seorang pemimpin dengan memberikan amanah, ya, menyampaikan amanah. Jadi ada amanah yang ingin disampaikan pada berhak yang menerimanya. Jadi kalau ada 2 atau 3 kandidat pemimpin, yang satunya memang diakui secara pribadi hebat, ya, kemampuannya hebat, administratornya bagus, kemudian komunikasinya bagus, prestasinya bagus, tetapi yang satunya kurang bagus, tapi Anda dijanjikan posisi, Anda dibagi-bagikan uang, ya, Anda dibagi-bagikan nasi bungkus, ya, atau dilemparkan uang 20.000. Dalam 5 tahun itu Anda dibeli 20.000, 50.000, ya. Anda memilih itu, Anda sangat bertanggung jawab terhadap pilihan yang salah itu, ya. Artinya Anda memberikan hak Anda, amanat itu Anda berikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Nah, Islam itu sangat menganjurkan dalam memilih seseorang pemimpin, itu kita harus memberikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Nah, kenapa banyak
ketidakadilan di negeri ini, sebab kita mendelegasikan penegak keadilan yang tidak proporsional. Kita mungkin cara pemilihannya yang tidak berdasarkan dengan kemampuan, kompetensi, dan integritas, tetapi tergantung berapa uang yang bisa dia bayar untuk naik ke Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, atau seorang hakim, atau seorang penengah, dan sebagainya. Begitu juga dengan pejabat-pejabat yang lain. Nah, mungkin karena sogokan dia naik, mungkin karena pencitraan dia naik, sehingga orang tertipu. Nah, lahirlah pemimpin-pemimpin yang mampu menipu, ya, karena dia mencitrakan dirinya dari banyak tipuan-tipuan, sehingga banyak orang tertipu, akhirnya naik juga, lebih banyak yang ditipu, ya. Itu yang masalah itu dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 58 sendiri menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh, ya. Ini memang Allah yang menyuruh, ya, bukan nabi saja, bukan yang lainnya, tapi ini Allah sendiri yang langsung menyuruh, ya. Innallaha ya'murukum. Allah yang menyuruh kamu menyampaikan antu'adul amanati, ya, amanah kepada orang yang berhak menerimanya, gitu. Nah, jadi visi misi, track record dari satu calon pemimpin itu penting untuk diketahui orang Islam. Jangan membeli kucing dalam karung, ya, itu masalah juga, ya. Jadi harus jelas, terpampang. Kalau bisa diuji secara akademis seluruh pikiran-pikirannya, diuji di kampus, ya, diuji di lembaga pendidikan, diuji di komunitas-komunitas berilmu, ya, supaya dipahami. Supaya apa? Supaya orang Islam memilih atau memberikan amanah kepada seseorang yang berhak menerimanya, gitu. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Jadi ini Allah menyampaikan sendiri bahwa kalau kamu mengikuti saran dari Islam itu sendiri, saran dari Allah itu sendiri, bahwa berikanlah amanah itu kepada orang yang berhak menerimanya dan tegakkan keadilan, maka sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di surah An-Nisa ayat 59 disambung, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, itu tadi. Nah, mungkin kondisi keindonesiaan kita yang cara pemilihannya kurang transparan dan jelas-jelas di hadapan kita. Cara pemilihannya juga melalui sogok-sogokan, kemudian rakyat juga terlena menerima itu, ya, dengan harga 50.000 dan 5 tahun. Artinya harga Anda cuma 10.000 dalam 1 tahun, ya, menerima seperti itu. Nah, kemudian Anda salah mencoblos, salah memilih, itu juga masalah besar. Nah, kalau pada kondisi seperti itu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, seperti tadi anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa berikanlah amanah itu kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, ini merupakan bisa menjadi instrumen untuk menghasilkan satu teori kepemimpinan Islam, supaya Islam itu sendiri punya kemampuan menghasilkan satu teori, suatu sudut pandang yang memang bisa diterapkan dalam masyarakat. Nah, masih banyak teori-teori Islam yang tidak diterapkan dalam kondisi kemasyarakatan kita, masyarakat kita selama ini. Sifat pemimpin Harta Brata, ya, dia mengatakan bahwa ada namanya sifat matahari, ya. Seorang pemimpin itu ada beberapa sifat yang bisa dimiliki, ya, atau ada yang pemimpin memiliki sifat-sifat seperti ini, tapi ada juga yang beberapa sifat, bahkan mungkin ada yang mengkombinasikan sekian banyak, ya. Sifat matahari memberikan semangat, spirit membara, ya. Sepertilah misalnya Bung Karno, ya. Bung Karno kalau berpidato itu bisa memberikan semangat, spirit membara, ya. Itu luar biasa, berapi-api. Nah, itu bisa masuk dalam kategori sifat pemimpin yang matahari, memberi sinar, ya, memberi sinar tanpa mengharapkan imbalan dan sebagainya. Itu jelas pada pendiri kita terdahulu seperti itu, ya. Jadi mereka para pemimpin kita terdahulu yang memerdekakan bangsa ini, yang merintis bangsa ini dari awal
Dia berpikir apa yang bisa saya berikan kepada negara, kepada umat, kepada bangsa, kepada anak cucu saya kemudian hari. Ya, berbeda 1000% dengan kondisi uh, pemimpin kita hari ini. Mungkin tidak lagi berpikir apa yang harus saya berikan pada negara ya, tapi harta-harta apa dalam negara kita yang bisa saya jual ke asing itu ya, atau harta apa yang saya di Indonesia ini yang bisa saya kalkulasikan supaya masuk ke kantong saya dan saya memberikan uh, laporan keuangan sekian, tapi tidak seperti itu banyaknya yang keluar ya. Pemimpin kita banyak saat ini hanyalah mampu mengatur keuangan APBD, APBN itu, hasil pajak dari masyarakat-masyarakat, hasil perasan keringat dari rakyat-rakyat kecil, kemudian itu diatur hasilnya itu akan dibangun apa lagi, gedung-gedung apa lagi yang bisa memfasilitasi para pejabat-pejabat publik itu. Nah, saudara, itu sangat berbeda dengan para founding father kita yang begitu sekian kali jatuh bangun di penjara bertahun-tahun, tapi tetap semangat bangkit untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Untuk apa? Supaya apa yang dia bisa berikan kepada negara di waktu itu. Nah, sekarang apa yang kita rasakan agak terbalik ya. Kemudian generasi hari ini juga begitu. Anda harus berpikir bahwa Anda selesai nanti saat ini Anda kuliah dan selesai nanti kuliah, apa yang bisa Anda berikan pada bangsa dan negara ini. Jadi jangan hanya berpikir pribadi, setelah saya lulus kuliah saya mau kerja di mana, saya mau apa, itu sangat sempit sekali ya dari segi kepemimpinan. Anda punya warisan-warisan founding father yang luar biasa ya, bapak bangsa dan ibu bangsa kita yang memberikan spirit bahwa membangkitkan masyarakat, memberikan edukasi masyarakat, memajukan masyarakat itu hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua ada sifat bulan. Biasanya ini menarik ya, meneduhkan keindahan suasana. Dan juga ketika dia hadir ya, kehadirannya membawa keindahan, itu memberikan kesejukan yang menarik gitu ya. Ada juga ya tipe bulan gitu. Ada juga bintangnya. Sifat mimpi yang memiliki karakter bintang itu memberi arah yang benar pada organisasi gitu. Jadi menjadi organisasi dewan misalnya ya, DPRD kah, DPR RI kah, ya menteri kah, pemimpin negara kah namanya, itu harus memberikan petunjuk yang baik ya, harus memberikan arah yang benar pada satu komunitas, pada satu bangsa, pada satu negara. Sebab kalau tidak mengarahkan pada satu kebenaran, maka akan hancur semua dan yang merasakan dampaknya adalah rakyat-rakyat kecil. Nah, kemudian angin, mampu berkomunikasi baik, menyejukkan ya. Jadi mampu berkomunikasi dengan baik, itu sifat angin. Kemudian ada api, tegas, tak pandang bulu ya. Ini juga ada yang sikapnya tegas, tak pandang bulu. Artinya mau keluarganya yang korupsi pokoknya ditangkap saja ya. Memang siapapun yang bersalah itu. Ya, ini mestinya kan diikuti oleh para polisi, para penegak KPK ya, para penegak-penegak demokrasi di Indonesia ini. Ya siapapun itu, kalau sesama partai sendiri yang bermasalah ya harus dihukum itu. Ya. Kalau tidak maka rakyat semakin sengsara ya, sebab sangat terasa kalau hukum bisa ke bawah itu sangat tajam, tapi kalau ke atas itu berbelit-belit ya, sampai puluhan tahun tidak ada penyelesaiannya. Nah, padahal uang negara tetap habis misalnya, rakyat yang dipaksa untuk membayar melalui pajak-pajaknya. Nah, ini masalah. Nah, orang yang harus berpikir dan bertindak tegas, tak pandang bulu pada kejahatan, itu bagus. Kemudian awan, wibawa ya, wibawa kuat ya, ini karakter awan itu bisa wibawa yang sangat kuat. Jadi awan ya, jadi ada sifat awan yaitu wibawanya kuat ya, dihormati, dicintai rakyat ya. Punya wibawa itu kan sangat penting juga. Kemudian samudra ya. Samudra itu mampu menampung permasalahan ya, sabar memberi solusi. Jadi ada tipe-tipe orang kepemimpin seperti itu, mampu menampung permasalahan, bersifat sabar dan mampu memberi solusi yang solutif ya. Kemudian ada sifat bumi. Ya, sifat bumi itu teguh dan kuat pendirian dan terima masukan ya. Ya, sabar, teguh dan kuat pendirian juga ya. Bumi itu karakternya begitu ya. Teguh dan kuat pendirian. Bumi kita ini ditancapkan apapun itu bisa,
dan mampu bersikap kuat dan teguh, ya, dan mampu menerima masukan apapun yang masukan bisa, ya. Anda menanam apapun itu pada bumi kita itu bisa tumbuh semua, ya. Jadi itu luar biasa. Nah, dari hal-hal seperti ini bisa menjadi pelajaran untuk kepemimpinan, ya. Mungkin cukup sekian dulu untuk pengantar singkat ini tentang pengantar teori kepemimpinan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.